Jadi begini, kalau Yusuf Mansur mengatakan itu suatu kemenangan, itu salah. Kita bisa cek kepada seluruh ahli hukum ya, seluruh ahli hukum di universitas manapun, di fakultas manapun, fakultas hukum ya, di Ya, fakultas hukum manapun yang namanya NO itu tidak menang, tidak kalah. Dan itu 100% para para dosen hukum ya berkaitan dengan keahlian di hukum acara itu bukanlah suatu kemenangan begitu Mas. Hanya ya, karena kan tidak saja. Kalau mengenai materi pokok perkaranya kan jelas di pengadilan negeri itu sudah terungkap di sana bahwa berdasarkan alat bukti baik itu tertulis maupun keterangan saksi, Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu kan dinyatakan wan prestasi atau ingkar janji. Makanya dihukum untuk membayar kerugian material kepada saya sebesar 1,3 M kurang sedikit itu begitu. Nah, kemudian dianulir oleh pengadilan tinggi bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili ini, yang berwenang mengadili perkara ini adalah pengadilan agama. Ini kan sebenarnya menurut hemat saya satu alat bukti yang digunakan untuk pertimbangan itu keliru. Terus kemudian tentu kalau alat buktinya keliru, tentu pertimbangan hukumnya keliru begitu Mas. Nah, kemudian kan hanya di NO saja, artinya hanya prosesnya saja begitu. Tidak masuk materi pokok perkara. Sehingga ketika permohonan kasasi saya ditolak itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau dikatakan menang kalah itu misalnya gugatan saya ditolak misalnya ya, gugatan saya ditolak karena saya tidak bisa membuktikan, itu baru mereka menang karena itu final ya kan. Tetapi kalau ini di NO kan saya masih bisa punya opsi yang lainnya kan begitu. Jadi apakah Jody ada di belakang atau tidak itu saya tidak tahu, Allahu alam lah ya. Allahu alam saya tidak tahu. Cuman yang bisa saya garis bawahi di sini bahwa secara normatif ya, secara normatif hukum yang benar seharusnya gugatan saya itu dikabulkan, Mas. ya, Dan bukan setidak-tidaknya kalau misalnya PK nanti terjeleknya saya misalnya tidak dikabulkan, saya bisa mengajukan gugatan ulang melalui pengadilan agama begitu. Jadi masih panjang Mas prosesnya ini Mas begitu. ya. Jadi sabar kepada para pihak sebelah Yusuf Mansur jangan mengeklaim dulu Ya, kemenangan karena pertempuran masih panjang gitu. ya. Saya harap juga para baik. Assalamualaikum Pak Jenny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Haji. Ya, Sehat Mas Haji? Alhamdulillah Pak Jenny. Ya, Iya, Pak Jenny hari ini hari Rabu Pak 2 Oktober. Kemarin baru saja saya mendengar berita yang saya rasa mengecewakan ataupun menyedihkan gitu Pak ya. Ini dari Detik baik-baik Mas Haji. bacakan diberi judul menang kasasi Yusuf Mansur lolos gugatan 98 T gitu Pak. Jadi ternyata Iya, kasasi menolak memori kasasi dari Pak Zeni begitu Pak. Pak Zeni iya. anggapannya bagaimana Pak dan apa rencana selanjutnya Pak? Iya, yang satu pertama yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya, baik Mas Haji maupun teman-teman yang lain lah yang bisa mendengar suara saya ini. Satu, saya menanggapi itu biasa-biasa saja. Hmm. Terus yang kedua yang perlu saya sampaikan sampai dengan detik ini saya Zoom sama Mas Aji ini saya belum mendapat relas pemberitahuan putusan itu Mas. Ya, Begitu. Ya. Ah, kalau memang benar itu putusannya seperti itu, intinya menolak menolak permohonan kasasi saya, eh, berarti putusannya yang berlaku masih putusan pengadilan tinggi, Mas. ya, Putusan pengadilan tinggi itu adalah NO ya, Mas. ya, Artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Artinya gugatan saya kalau NO itu berarti belum masuk materi pokok perkara.
Artinya Yusuf Mansur juga belum dinyatakan bersalah dan saya juga tidak dinyatakan tidak bisa membuktikan. Itu Mas. Baik. Artinya belum ada yang kalah ini Mas. Sementara di pengadilan negeri itu kan jelas masuk materi pokok perkara. Artinya sesuai dengan alat bukti, kemudian pendapat majelis hakim dalam pengadilan negeri itu menyatakan bahwa Yusuf Mansur itu kan terbukti bersalah melakukan wan prestasi, lalu Yusuf Mansur dan kawan-kawan dihukum untuk membayar 1,3 kurang sedikit itu begitu. Betul, betul. Tetapi kemudian atas putusan itu Yusuf Mansur tidak terima dan mengajukan banding ke pengadilan tinggi yang mana putusannya NO itu Mas. Ya, Nah, kalau itu putusan NO berarti belum masuk materi pokok perkara. Nah, kemudian permohonan kasasi saya terhadap putusan pengadilan tinggi itu permohonannya ditolak, berarti saat ini yang ada itu adalah masih putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta itu. Oleh karena itu, berdasar putusan itu, maka saya ada dua opsi yang bisa saya lakukan. Yang pertama adalah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Yang kedua adalah saya mengulang kemudian menuruti apa yang dikatakan oleh pengadilan tinggi itu saya mengajukan gugatan ulang itu melalui pengadilan agama begitu. ya, Namun dalam hal ini saya milih mengajukan permohonan PK nantinya. Kenapa saya memilih PK? Karena menurut hemat saya adalah putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta, kemudian putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan menolak permohonan kasasi saya itu adalah salah dalam menerapkan alat bukti dan eh, selanjutnya salah menerapkan alat bukti dan salah menerapkan ketentuan hukum begitu Mas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena alat bukti yang dipergunakan pengadilan tinggi untuk menganulir perkara saya itu adalah eh, alat bukti suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak lain yang mana ya kan? Yang mana di sana saya tidak terlibat sama sekali. Nah, ketika putusan tersebut diterapkan kepada saya, tentu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kemudian Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung tentu keliru, sehingga saya akan mengajukan PK. Kemudian yang kedua, alasan PK tersebut adalah ada pihak tertentu yang tidak mempunyai hak untuk memberikan kuasa, kemudian memberikan kuasa. Itu berdasarkan alat bukti yang saya dapat dari Kementerian Koperasi dan UKM, Mas, begitu. Jadi saya tetap mengajukan PK. Jadi jangan jadi jangan berbesar hati dulu itu menang. Itu bukan menang karena di sana tidak diputuskan masuk materi pokok perkara tetapi baru uh, hukum acara saja begitu Mas. ya, ya. Gitu Mas. Baik. Ya. Ya. eh Tidak lama setelah muncul putusan itu, Pak, kemarin saya juga melihat bahwa Yusuf Mansur itu mengadakan konferensi pers, Pak. Dan juga Uh-uh. dalam wawancaranya bersama wartawan itu narasinya bahwa mengatakan Yusuf Mansur itu kemenangan datang silih berganti gitu, Pak. Yang memang saya agak jengkel, anehnya wartawan-wartawan ini tidak mengerti sama sekali bahwa sebenarnya yang diputus itu adalah NU begitu, Pak. Jadi belum ada yang menang dan yang kalah. Tapi Yusuf Mansur dengan narasi mengatakan itu adalah sebuah kemenangan. Dan juga Yusuf Mansur pada saat konferensi pers itu diam terkait dengan kekalahannya di Pengadilan Negeri Kota Bogor, Pak. Pak Aji ini bagaimana, Pak? Tanggapannya, Pak? Jadi begini, kalau Yusuf Mansur mengatakan itu suatu kemenangan, itu salah. Kita bisa cek
kepada seluruh ahli hukum ya, seluruh ahli hukum di universitas manapun, di fakultas manapun, fakultas hukum ya, di Ya, fakultas hukum manapun yang namanya NO itu tidak menang, tidak kalah. Dan itu 100% para para dosen hukum ya berkaitan dengan keahlian di hukum acara itu bukanlah suatu kemenangan begitu Mas. ya, Karena kan tidak ada keputusan, belum masuk materi pokok perkara, baru masuk tentang tata cara beracara. Jadi saya menolak ketika Yusuf Mansur itu mengatakan suatu kemenangan begitu. Dan dan dari putusan tersebut makanya ada dua opsi, bisa mengajukan PK atau bisa mengulang kembali kan begitu Mas. ya, Nah, kebetulan saya syarat mengajukan PK itu kan ada dua. Yang pertama, majelis hakim salah dalam menerapkan ketentuan hukum. Terus yang kedua ada novum baru. Nah, saya itu mempunyai dua-duanya, alasan dua-duanya, bahwa yang pertama majelis hakim salah dalam menerapkan ketentuan hukum, yang kedua saya punya alat bukti bahwa yang memberi salah satu pihak yang memberikan kuasa itu adalah orang yang tidak berwenang. Mudah-mudahan nanti di dalam PK, majelis hakim PK, majelis hakim PK di Mahkamah Agung nanti membaca membaca perkara itu dan menganalisa begitu. Harapan saya masih banyak kesempatan Mas untuk menang begitu. baik, baik. Iya. Ya, semoga ini juga bisa menjadi edukasi untuk masyarakat dan juga tentunya wartawan-wartawan TV ini, Pak. Karena Heeh. eh, dalam konferensi pers bersama Yusuf Mansur itu para wartawan sama sekali tidak mengerti bahwa putusan kasasi itu tidak memenangkan siapapun begitu, Pak. Betul, betul Jadi, Mas Haji, iya. eh, sebenarnya apa alasan Pak Zani dulu Pak Zani itu mempertimbangkan untuk melawan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pak? Jadi begini, kenapa perkara itu saya ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Karena tergugat utamanya ya, tergugat utamanya itu beralamat di Jakarta Selatan, Mas. Ya, ya, Maka ya, ya satu, mereka beralamat di Jakarta Selatan. Terus kemudian eh, tergugat utama itu adalah bukan perseroan yang bergerak di bidang syariah, ya, tetapi perseroan konvensional. Kemudian dalam perjanjian bukan sirkoh tetapi perjanjian konvensional, Mas. Artinya bukan perjanjian syariah tetapi konvensional. Maka saya berkeyakinan bahwa yang berhak mengadili perkara yang saya ajukan itu adalah pengadilan negeri, bukan pengadilan agama sebagaimana pendapat dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu, Mas, begitu. baik, baik. Ya. Jadi Baik, alasannya jelas, Mas. ya, ya, Ya. ya. Sebenarnya itu juga bukan tanpa alasan, Pak ya. Jadi ini juga sungguh aneh jikalau Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengatakan bahwa yang berwenang itu adalah pengadilan agama ya, Pak ya. Baik. Iya, Eh, betul, betul, betul. Ya, Pak Joni, eh, dulu pada saat Yusuf Mansur digugat oleh ibu-ibu peserta tabungan patungan usaha dan juga tabung tanah, ini ada muncul sosok nama Jody di belakangnya, gitu, Pak. Muncul dalam suatu acara bersama Yusuf Mansur di acara Hotman Paris, gitu, Pak, mengatakan bahwa Jody ini di belakang Yusuf Mansur, gitu, Pak. Nah, ini di Pengadilan Tinggi mengabulkan banding dari Yusuf Mansur dan juga di kasasi ini juga menolak permohonan kasasi Pak Zeni. Ini juga banyak yang menduga Pak, apakah jangan-jangan ini ada peran jodi juga Pak ini di layar layar kaca atau di belakang layar gitu Pak. Mengingat bahwa saat ini warung steak ini juga sampai saat ini juga berkembang pesat gitu Pak dan mempunyai kekuatan finansial yang cukup besar gitu Pak. Menurut Pak Jadi bagaimana Pak? Iya. Jadi apakah Jody ada di belakang atau tidak itu saya tidak tahu. Allahu alam lah ya. Allahu alam, saya tidak tahu. Cuman yang bisa saya garis bawahi di sini bahwa
secara normatif ya, secara normatif hukum yang benar seharusnya gugatan saya itu dikabulkan, Mas. Ya, Dan bukan merupakan kewenangan pengadilan agama, tetapi merupakan kewenangan pengadilan konvensional atau pengadilan negeri begitu, Mas. Ya, baik. iya, Ya, gitu. ya intinya kalau melihat secara detail dari alat bukti ini bahwa sudah jelas Yusuf Mansur itu dinyatakan bersalah dan eh, mengenai Majelis Mahkamah Agung yang menolak kasasi Pak Zeni adalah terkait proseduralnya saja begitu Pak ya. Iya, hanya proseduralnya saja. Kalau mengenai materi pokok perkaranya kan jelas di pengadilan negeri itu sudah terungkap di sana bahwa berdasarkan alat bukti baik itu tertulis maupun keterangan saksi, Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu kan dinyatakan wan prestasi atau ingkar janji. Makanya dihukum untuk membayar kerugian material kepada saya sebesar 1,3 M kurang sedikit itu begitu. Baik, Nah, baik. kemudian dianulir oleh pengadilan tinggi bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili ini, yang berwenang mengadili ini perkara ini adalah pengadilan agama. Ini kan sebenarnya menurut hemat saya satu alat bukti yang digunakan untuk pertimbangan itu keliru. Terus kemudian tentu kalau alat buktinya keliru, tentu pertimbangan hukumnya keliru begitu, Mas. Nah, kemudian kan hanya di NO saja, artinya hanya prosesnya saja begitu. Tidak masuk materi pokok perkara. Sehingga ketika permohonan kasasi saya ditolak itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau dikatakan menang kalah itu misalnya gugatan saya ditolak misalnya ya. Gugatan saya ditolak karena saya tidak bisa membuktikan, itu baru mereka menang karena Ya, itu final, ya kan? Tetapi kalau ini di NO kan saya masih bisa punya opsi yang lainnya kan begitu. Setidak-tidaknya kalau misalnya PK nanti terjeleknya saya misalnya tidak dikabulkan, saya bisa mengajukan gugatan ulang melalui pengadilan agama begitu. Jadi masih panjang Mas prosesnya ini Mas begitu. ya, Jadi sabar kepada para pihak sebelah Yusuf Mansur, jangan mengeklaim dulu ya, kemenangan karena pertempuran masih panjang gitu. ya.